Bunlardan uzak bir noktada toplanma alanlarında vatandaşlarla birlikteyiz. Şu an herkes yine telefonlara Herkes buraya gel. güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları da görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. Halo Medikers. Sebagai salah satu negara yang berada di wilayah aktif gempa, Turki sering mengalami gempa bumi dari waktu ke waktu. Beberapa di antaranya merupakan gempa bumi besar yang menyebar ke seluruh wilayah negara dan berdampak pada jutaan orang. Dalam video kali ini kita akan melihat perbandingan dua gempa bumi paling dahsyat yang pernah terjadi di Turki, yaitu gempa tahun 939 versus gempa tahun 2023. Seperti apa perbedaannya? Mari kita bongkar. Turki kembali dirundung duka. Negara yang sebagian berada di Eropa dan sebagian di Asia ini diguncang gempa bumi berkekuatan 7,9 magnitudo pada Senin 6 Februari 2023. Sekitar pukul 4 pagi waktu setempat atau sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dirangkum dari berbagai media, gempa melanda Provinsi Kahramanmaras dan Gaziantep, tepatnya 23 km dekat kota Nurdagi di kedalaman 24,1 km. Gaziantep merupakan kawasan berpenduduk 2 juta orang yang juga menjadi tempat bagi ratusan ribu pengungsi korban perang saudara Suriah yang mulai pecah pada 2011. Gempa ini juga diikuti oleh 40 gempa susulan yang satu diantaranya bermagnitudo 6,7. Gempa susulan ini membentang sepanjang sekitar 200 km di sepanjang garis patahan besar, yakni sesar Anatolia Timur di sepanjang bagian tenggara Turki. Karena lokasinya yang juga dekat perbatasan dengan negara lain, sejumlah kota di Suriah, Lebanon, dan Israel pun terkena dampaknya. Gempa ini diperkirakan dirasakan oleh 13 juta orang, dan sejumlah bangunan di berbagai kota di bagian selatan dan timur Turki luluh lantak. Mulai dari kota Gaziantep, Adiyaman, Diyarbakir, Adana, Malatya, Anakya, Kahramanmaras, Musabeli, hingga kota industri Iskenderun. Dari ribuan bangunan yang hancur dan rusak berat, 4 diantaranya merupakan situs bersejarah warisan dunia. Di antaranya itu Kastil Gaziantep yang telah berusia 200 tahun. Menurut laporan cnnindonesia.com, beberapa bagian bangunan kastil yang hancur akibat gempa adalah sejumlah bastion di sisi timur, selatan, dan tenggara. Salah satu bagian temboknya juga runtuh sampai ke jalan-jalan di sekitarnya. Di sebelah barat kastil ini, sebuah bangunan masjid yang sangat bersejarah juga terkena imbasnya. Masjid yang ini merupakan warisan era Kesultanan Utsmaniyah ini bernama Masjid Sirvani. Beberapa bagian tembok tampak hancur. Bahkan menara masjid yang ikonik juga runtuh diguncang gempa. Beralih ke kota pelabuhan Iskenderun, Provinsi Hatay, ratusan bangunannya ikut rusak dan hancur, nyaris rata dengan tanah. Salah satu di antaranya adalah tempat ibadah bersejarah Katedral Anunsiasi yang berusia 165 tahun. Rumah ibadah umat Katolik ini bahkan hanya menyisakan beberapa bidang tembok yang masih berdiri. Begitu salah satu patung Bunda Maria di dalam katedralnya masih utuh. Gempa besar di Turki kali ini juga meninggalkan bekas-bekas yang mengerikan. Sebuah retakan berukuran besar yang terbentuk setelah gempa di sebuah area yang dulunya merupakan hamparan kebun zaitun. Retakan raksasa ini membagi kebun zaitun di Provinsi Hatay menjadi 2 bagian. Video tentang retakan ini pertama kali dibagikan di akun Twitter @truthhawk. Retakan raksasa ini membentang sepanjang 300 km, yang di dalamnya sekitar 30 meter dengan lebar sekitar 200 meter. Tak hanya memporak-porandakan aneka bangunan, gempa juga menimbulkan korban jiwa.
Lansir tribunnews.com, jumlah korban jiwa pada Senin 13 Februari 2023 telah mencapai 33.000. Jumlah korban ini masih kemungkinan akan bertambah sebab masih banyak yang terperangkap di reruntuhan bangunan dan belum ditemukan. Kerusakan infrastruktur Turki termasuk jalan dan jaringan listrik, serta rumah sakit dan sekolah, dapat mendorong defisit anggaran negara lebih dari 5,4% dari PDB tahun ini dibandingkan perkiraan resmi sebesar 3,5%. Menurut laporan yang dikeluarkan Konfederasi Perusahaan dan Bisnis Turkonfed yang dilansir dari laman Bloomberg.com, kelompok bisnis lokal Turki tersebut memperkirakan kerugian ekonomi akibat gempa kali ini mencapai lebih dari 84 miliar dolar atau sekitar 1.277 triliun rupiah berdasarkan kurs dolar saat ini. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pemerintahannya akan menyelesaikan pembangunan kembali perumahan para korban dalam waktu 1 tahun. Dan sekitar 5,3 miliar dolar atau 80,6 triliun rupiah telah dialokasikan untuk bantuan bencana. Turki merupakan salah satu negara yang paling sering diguncang gempa lantaran lokasinya yang berada di lempeng Anatolia dan juga beririsan dengan zona sesar lempeng Eurasia, Afrika, dan Arab. Bahkan gempa bumi sudah melanda Turki sejak era Romawi. Gempa yang terjadi kemarin disebut-sebut sebagai gempa terburuk sejak tahun 1939 silam. Saat itu terjadi gempa bumi terdahsyat yang dikenal dengan nama gempa Erzincan yang menyebabkan kerusakan ekstrim di dataran Erzincan dan lembah Sungai Kelkit. Dirangkum dari berbagai sumber, gempa Erzincan melanda wilayah timur Turki sekitar dini hari pada 27 Desember 1939. Titik gempanya berada di dekat kota Erzincan, tepatnya di patahan lempeng Anatolia Utara kedalaman 20 km. Gempa pecah menyebar ke arah barat sepanjang 400 km. Gempa berkekuatan 7,8 magnitudo ini berlangsung selama 52 detik dan turut memicu tsunami setinggi 1-3 meter di pesisir Laut Hitam. Gempa Erzincan juga menciptakan retakan fenomenal sepanjang 360 km yang jejaknya masih terlihat hingga saat ini. Banyak korban luka yang kemudian kehilangan nyawa karena keterlambatan bantuan yang disebabkan cuaca buruk. Korban jiwa yang awalnya sekitar 8.000 orang, hanya dalam waktu sehari bertambah sampai 20.000 orang lebih karena suhu udara yang menurun hingga minus 30 derajat Celcius. Karena terjadi saat musim dingin, sulit bagi bantuan untuk mencapai daerah yang terkena dampak. Baru pada tanggal 5 Januari operasi penyelamatan dimulai. Akibatnya hampir 33.000 orang dilaporkan kehilangan nyawa dan sekitar 100.000 lainnya mengalami luka-luka karena bencana beruntun yang terjadi. Mulai dari gempa, suhu dingin, badai salju, dan banjir karena tsunami. Selain itu, gempa Erzincan 1939 juga merusak sekitar 116.720 bangunan. Kerusakan kota Erzincan begitu parah sehingga seluruh kawasan pemukiman lamanya ditinggalkan. Dan pemerintah Turki mendirikan pemukiman baru sedikit lebih jauh ke wilayah utara. Anjuran total akibat gempa ini juga mendorong Turki untuk mengadopsi peraturan bangunan anti gempa.